Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang routing tabel link state, ya, dinamik routing tabel yang menggunakan penentuan jalur terbaiknya itu berdasarkan link state. Jadi di sini nanti link state akan sangat berbeda dengan distance vector. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang RIP, bicara tentang distance vector, intinya adalah kalau distance vector kemarin jalur terbaik atau routing tabel terbentuk berdasarkan keterdekatan seberapa dekat dia dengan kita. Jadi nanti yang paling dekat itu adalah yang dipilih. Untuk hari ini kita bicara tentang link state. Untuk link state nanti penentuan routing tabel terbaik itu berkaitan ditentukan seberapa bagus jalur yang akan dilewati. Jadi tidak tergantung jarak, tetapi berdasarkan berdasarkan link, ya, berdasarkan kualitas jalur yang akan dilalui. Jadi di sini ada kemarin kita bicara tentang distance vector, protokol routing distance vector. Hari ini kita bicara tentang link state, routing routing protokol link state. Di sini ada dua, ada OSPF dan ISIS. Ya, kita nanti akan main di OSPF. Jadi kalau yang kemarin yang distance vector itu lebih efektif untuk jaringan yang kecil. Jadi untuk jaringan yang misalkan satu gedung ataukah jaringan lokal yang tidak terlalu kompleks itu menggunakan distance vector cukup efektif. Kenapa efektif? Karena posisinya distance vector karena dalam penentuan routing tabelnya dia setiap saat 30 detik sekali dia melakukan update routing tabel. Jadi dia broadcast ataupun multicast. Jadi nanti untuk jaringan yang besar, misalkan kampus ataukah nanti ada jaringan di provider, di bawah provider, itu sebaiknya adalah menggunakan link state. Kenapa? Karena di link state di sini nanti ketika tidak ada perubahan routing tabel, maka tidak ada pengiriman informasi routing tabel, tidak ada pengiriman LSP kalau di dalam OSPF. Jadi link state update-nya itu tidak ada. Jadi ketika posisi jaringan itu stabil, maka tidak ada pengiriman informasi berkaitan dengan routing protokol. Ya, berbeda dengan distance vector. Distance vector itu nanti setiap saat 30 detik sekali, periodik, dia akan kirim informasi. Kalau jaringannya itu sangat besar, maka sangat riskan karena posisinya setiap saat akan mengirim data ke jaringan, dan jaringan ketika dia besar akan akan mempengaruhi jaringannya lah. Oke, ya. Di sini nanti akan ada dua, yaitu OSPF dan ISIS. Nanti akan kita coba yang OSPF. Oke, jadi seperti ini algoritma di OSPF dia menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi posisinya adalah ketika setiap jalur atau setiap path, setiap jalur itu dia mempunyai yang namanya cost path atau yang menentukan seberapa bagus atau seberapa kualitas dari link ini. Jadi nanti ketika dia mau menuju ke satu titik, maka akan dipilih akumulasi cost yang paling kecil. Misalkan ketika dari R1 dia mau ke R2, misalkan ya, R1 mau ke R2, ataukah dari network R1 ini mau ke R1 mau ke R4 ini ya. R4 sebenarnya kan dia ada dua jalur, lewat di sini atas ataupun lewat bawah langsung satu hub. Kalau dia menggunakan distance, menggunakan link state, maka akan dikalkulasi nilai yang paling kecil. Jadi ini
dari R1 itu tidak langsung ke R4, tetapi dia akan ke R5 karena costnya ke R3 karena costnya cuma 5, kemudian dari R3 itu ke R4 costnya 10, total costnya itu adalah 15. Kalau dari network di bawah R1 ke network bawah R4 itu totalnya adalah 2 tambah 5 tambah 10 tambah 4, totalnya adalah sekitar 15, 19 lah sampai sini. Tetapi kalau dari R1 langsung ke R4 itu totalnya adalah 24 costnya. Jadi dipilih yang ke sini. Jadi posisinya kalau di stand vector, kalau link state itu adalah tidak tergantung dari seberapa dekat dia, tetapi ada kualitas link, ya, kualitas linknya. Contohnya seperti itu. Ini juga tadi hampir sama, jadi nanti setiap jalur ya tujuan, misalkan ini di router R4 ya, di routing tabel di R4 itu menuju ke R1 dia harus lewat mana, costnya berapa, ini adalah cost yang paling rendah yang sudah dikalkulasi, kemudian ke R2 itu lewat kemana saja, costnya berapa dan seterusnya. Oke, kemudian di sini nanti kalau proses dari link state, jadi nanti setiap ketika dia mau konfigurasi link state, berarti nanti router posisinya pertama kali dia akan mendeteksi directly connected-nya, jadi mendeteksi network-network yang ada di routernya, di interface-nya. Kemudian setelah itu setiap router itu nanti akan mengirim yang namanya hello packet. Jadi hello packet ini berfungsi untuk hello packet itu hanya berlaku lokal saja, local link. Jadi hello packet hanya berlaku antar point to point saja, tidak di broadcast ke seluruh jaringan di OSPF. Jadi nanti dia kirim hello packet. Di hello packet di sini fungsinya untuk menentukan siapa tetangga router kita. Tetangga routernya siapa, ya, tetangga routernya siapa, nanti langsung dapat hello packet. Kemudian nanti setelah dia dapat hello packet, nanti dia akan ngirim yang namanya akan membuat yang namanya link state packet LSP. Link state packet akan dikirim ke ke router-router di sebelahnya, kemudian nanti akan diupdate dengan link state update, kemudian nanti juga akan membentuk yang namanya dari LSP ini tadi, dia akan dikirim ke tetangga-tetangga yang lain. Nanti setiap router akan membentuk yang namanya database LSP. Jadi nanti setiap router itu punya LSP atau link state packet dari setiap router yang ada di dalam jaringan OSPF. Kemudian setelah itu setiap router akan dari paket LSP itu akan membentuk yang namanya base path ataupun topologi map atau database topologi map dari jaringan OSPF itu. Oke, seperti itu. Kemudian ini contohnya ya. Ini adalah pengiriman hello packet. Hello packet hanya dikirimkan ke neighbor-nya saja atau ke tetangganya saja untuk menentukan bahwa ini on ya, tetangga saya ini aktif dan seterusnya. Kemudian dia akan membuat yang namanya link state packet. Setiap router akan membuat LSP. LSP ini berkaitan dengan network yang ada di dalam router itu. Kemudian costnya berapa? Misalkan di sini ya dari R1 posisinya dia akan menggenerate LSP R1 Ethernet networknya costnya 2 di sini ya. Dia ada punya network 010016, dia costnya 2. Kemudian dia juga akan membuat dia punya link ke R2, R1 ke R2, dia sifatnya adalah point to point, networknya berapa, costnya 20, R1 ke R3, dia costnya 5, networknya berapa dan seterusnya. Ini LSP ini nanti akan dikirimkan ke tetangga-tetangganya di sini, kemudian dia akan di-broadcast. Ya, jadi akan di-broadcast terus. Lah kemudian ketika posisinya convergent atau posisinya tidak ada perubahan di dalam topologi ini, maka tidak akan ada perubahan LSP, tidak akan ada pengiriman LSP.
LSP akan dikirim itu ketika ada perubahan topologi. Misalkan di sini R1 ngirim dia kirim paket hello ke R2. Ternyata R2 itu tidak merespon misalkan. Maka akan ada pengiriman LSP yang baru. Tapi kalau dalam topologi ini itu tidak ada perubahan perubahan topologi, maka tidak akan ada pengiriman LSP. Ya, ini LSP akan di-float ke tetangga-tetangga yang lain, ya. Dia akan dikirim ke router-router yang lain untuk menentukan jalur-jalurnya. Kemudian nanti setiap router dia akan membuat yang namanya link state database atau topology map di dalam setiap router. Jadi nanti setiap router itu mengetahui posisi router-router yang lain dengan cost-nya berapa, network-nya berapa. Kemudian dari link state database ini nanti dia akan membuat yang namanya SPF3. SPF3 di sini akan menggambarkan topologi dari jaringan OSPF-nya di sini. SPF3 dari SPF3 ini nanti akan dirubah menjadi yang namanya routing tabel. Jadi dari ini SPF3, jadi dari SPF3 itu sudah ketahuan bahwa tujuan kemana, cost-nya berapa, dia lewatnya mana to mana dan seterusnya. Kemudian nanti baru dari SPF3 ini itu nanti dibuat menjadi routing tabel. Ya, menjadi routing tabel. Routing tabel ini nanti sebagai acuan untuk memforward datanya, membuat paket dari forward data dari paket routing tabel. Ya, seperti itu. Ya, oke, seperti itu ya untuk teorinya sedikit untuk OSPF. Kemudian untuk yang di mikrotik, ya, di mikrotik, di sini saya menggunakan ini ya. Untuk yang mikrotik posisinya adalah nanti untuk konfigurasinya. Misalkan kita punya ini, kita mau membuat topologi ini, kita mau membuat topologi ini R1, R2, kemudian topologi yang ini, yang sederhana ini. Intinya adalah kita harus mengaktifkan dulu. Kalau di dalam OSPF itu ada yang namanya router ID. Ya, router ID itu digunakan untuk identifikasi bahwa tetangga saya itu ID-nya berapa, tetangga saya ID-nya berapa. Ya, di sini ada router ID, di sini untuk router ID itu seperti ini. Misalkan ini point to point-nya saya buat yang ini ya, ini ke R2 misalkan ya. R2 kemudian di sini Anda bisa masuk, jangan lupa seperti biasa ya, konfigurasi dulu IP address-nya ya. Misalkan ini R1 ya. Ini misalkan ini R1. Sistem identity ini misalkan R1 ya. R1 play, oke. IP address-nya R1 misalkan 10.101.130. IP address saya buang saja 10.01 berapa? 10.1.01/30 ini R2. Oke. Udah ya. Kemudian misalkan yang R2 ini ke PC, saya buat PC. Oke. Saya kasih IP 10.1.1.124 IP address. IP 10.1.1.124. Ya, kemudian ini di setting semua, dan di R2 nya juga sama, setting seperti itu sesuai dengan topologi ini. Kemudian di IP di routing, di sini ada OSPF. Di OSPF di sini ada instant ya, ada instant. Nah, di instant di sini ada yang namanya router ID. Router ID di sini digunakan untuk
identifikasi router ID. Silahkan router ID diisi, misalkan di sini saya kasih router ID-nya itu pakai 111 untuk R1, R2-nya pakai 2222. Ya, di sini saya kasih 1.1.1.1 ya. Nanti di R2-nya pakai 222. Jadi terserah di sini router ID, tetapi lebih baik router ID itu menggambarkan router OSPF-nya itu posisinya di mana, misalkan ya. Oh, ini adalah router ID-nya router 1 misalkan. Ya, oke. Router ID-nya sudah dikonfigurasi. Kemudian di sini di interface silahkan interface yang diaktifkan yang mana. Kalau ini sebenarnya untuk komunikasi OSPF itu kan yang menuju ke R2 saja, maka saya aktifkan saja yang menuju ke R2. R2 saya aktifkan. Di sini ada cost-nya berapa dan seterusnya. Kita buat default aja. Apply, oke. Kemudian kalau ini sudah, nah kemudian di network. Di network di sini untuk mendistribusikan atau melakukan advertise network apa saja yang kita punya. Oke ya, berarti di sini saya punya network ini 110/24. Saya kasih 10.110/24. Ya, areanya backbone ya, satu area ya. Untuk hari ini kita main di single area. Kemudian ini ke sana 10.100/30 ya, 10.100/30 apply. Oke. Udah seperti itu saja. Ini ada konfigurasi paling sederhana. Kemudian untuk menentukan apakah sudah terhubung dengan OSPF yang lain, Anda bisa naik board di sini. Kalau di sini sudah detect dengan OSPF yang lainnya, maka di sini akan detect ID routernya ya. Kemudian otomatis nanti di sini di IP route itu akan muncul routing tabel dengan dengan simbol DAO, Dynamic Active OSPF, seperti itu. Karena saat ini saya hanya menggunakan satu router, jadi tidak ada informasi DAO-nya. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.